Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman non-linear. Nah, di video ini saya akan mencoba untuk sedikit membahas tentang contoh soal dari nilai ekstrem lokal dan contoh soal dari metode Karuskad Tracker. Nah, pertama untuk contoh soal dari nilai ekstrem lokal. Di sini kita punyai soalnya yaitu tentukan nilai ekstrem lokal pada fungsi f yang bergantung pada variabel x1 dan x2 yaitu 1/3 x1 berpangkatkan 3 ditambah 1/2 x1 berpangkatkan 2 ditambah 2 x1 x2 ditambah 1/2 x2 berpangkatkan 2 dikurang x2 ditambah 9. Nah, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita pastikan bahwa titik-titik ekstrim yang diperoleh akan memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, turunan fungsi f terhadap x1 saja sama dengan 0. Nah, nanti kita turunkan fungsi f ini terhadap variabel x1 saja lalu sama dengan 0, nanti akan didapatkan x1 kuadrat ditambah x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, kita turunkan fungsi f ini terhadap variabel x2 saja sama dengan 0. Nah, kita turunkan ini fungsi ini terhadap x2 saja, nanti akan mendapatkan 2x1 ditambah x2 dikurang x1 sama dengan 0. Ini sama saja bentuknya dengan x2 sama dengan 1 dikurang 2x1. Nah, kita anggap persamaan ini sebagai persamaan kedua. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita substitusikan persamaan persamaan 2 ini ke persamaan 1. Tadi kita ketahui persamaan 1 bentuknya adalah x1 kuadrat ditambah x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, kita tinggal ganti saja nilai x2-nya seperti yang diketahui di persamaan 2. Nanti akan didapatkan x1 kuadrat dikurang 3x1 ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Didapatkanlah x1 dikurang 1, x1 dikurang 2 sama dengan 0. Dari ini kita peroleh nilai x1 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2. Setelah kita memperoleh nilai x1 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2, kita substitusikan nilai ini ke persamaan kedua untuk memperoleh nilai x2-nya. Nah, saat x1 sama dengan 1, maka nilai x2-nya sama dengan min 1. Di sini kita cukup mengganti x1 ini menjadi 1. Nah, untuk x1 sama dengan 2, sama seperti sebelumnya, cukup mengganti x1 di sini sama dengan 2, nanti dapatkan nilai x2-nya sama dengan min 3. Nah, selanjutnya, setelah kita ketahui nilai x1 dan x2-nya, maka diperolehlah titik kritis, yaitu 1, min 1 dan 2, min 3. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai mana yang merupakan titik minimum atau nilai mana yang merupakan titik maksimum harus diselidiki terlebih dahulu matriks Hessian-nya. Nah, pertama-tama kita carilah keturunan kedua dari fungsi f sebagai berikut. Pertama, kita cari turunan kedua fungsi f terhadap variabel x1 saja, nanti didapatkan hasilnya 2x1 ditambah 1. Nah, berikutnya kita cari turunan kedua terhadap fungsi f. Turunan kedua dari fungsi f terhadap variabel x2 saja, nanti didapatkan nilainya 1. Lalu kita cari turunan dari fungsi f terhadap x1 saja, kemudian diturunkan lagi terhadap x2 saja, nanti didapatkan hasilnya 2. Nah, setelah kita ketahui nilai-nilai ini, maka kita dapat membentuk setelah kita
ketahui nilai-nilai ini, maka kita dapat membentuk matriks Hessiannya, yaitu matriks 2 kali 2 dengan entry 2x1 ditambah 1, 2, 2, dan 1. Dari matriks ini, kita peroleh nilai H1-nya ini dan H2-nya ini. Nah, selanjutnya, untuk titik kritis 1,1, kita dapatkan matriks Hessiannya menjadi ini. Ini didapatkan dari kita ganti X1-nya dengan 1. Nanti didapatkanlah ini matriksnya dengan entry 3, 2, 2, 1. Nah, dari matriks ini kita peroleh nilai H1-nya 3 dan H2-nya min 1. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai dari fungsi f apabila titiknya yaitu 1, min 1. Di sini kita cukup mengganti X1-nya dengan 1 dan X2-nya dengan min 2. Lalu jalankan seperti biasa, nanti didapatkanlah nilainya 28/3. Lalu untuk titik kritis 2, min 3, kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Ganti X1 di sini dengan 2, nanti diperoleh matriksnya seperti ini dengan entry 5, 2, 2, 1. Nah, diperoleh nilai H1-nya 5, H2-nya 1. Lalu untuk nilai dari fungsi f-nya saat titiknya 2, min 3, kita ganti x1-nya dengan 2 dan x2-nya dengan min 3. Nanti akan mendapatkan nilainya 37/6. Nah, dari langkah-langkah yang telah kita kerjakan tadi, nanti kita akan dapat membentuk tabel ini. Untuk titik kritis 1, min 1, kita dapatkan matriks Hessiannya begini. Nilai H1-nya, H2, sifat H, lalu sifat Hessiannya, lalu sifat titiknya. Ini adalah nilai dari fungsi tersebut. Dari tabel ini, maka dapat kita ketahui bahwa titik 2, min 3 merupakan titik. Apabila fungsi f berada di titik 2, min 3, maka fungsi tersebut akan bernilai negatif. Akan bernilai minimum maksud saya dengan nilai 37/6. Nah, selanjutnya untuk contoh soal metode Karuskand-Tracker. Di sini soalnya minimumkan fungsi f yang bergantung pada variabel x1 dan x2. Yang dimana fungsi f itu berbentuk x1 kuadrat dikurang 4x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 6x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil sama dengan 3 dan min 2x1 ditambah x2 kecil sama 2. Nah, untuk penyelesaiannya, syarat dari Karuskand-Tracker. Pertama, turunkan terhadap masing-masing variabel sebagai berikut. Ini bentuk umumnya. Turunan fungsi f terhadap variabel xi, nanti xi yaitu x1 dan x2 ditambah sigma j sama dengan dari j sama dengan 1 sampai 2 untuk lambda j j per 2xi x sama dengan 0 dengan i sama dengan 1 dan 2. Nah, dari fungsi ini maka akan diperoleh, pertama-tama kita turunkan fungsi ini terhadap variabel x1 saja, nanti akan mendapatkan 2x1 dikurang 4. Lalu ditambahkan dengan sigma 1 sampai 2 untuk lambda j gj per 2xi. Nah, ini kita turunkan fungsi kendala pertama terhadap x1, nanti didapatkan nilainya 1, kita kalikan dengan lambda, maka akan diperoleh lambda 1. Nah, untuk fungsi kendala kedua, kita turunkan terhadap 1, nanti akan mendapatkan minus 2, maka didapatkan min lambda 2 sama dengan 0. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Lakukan langkah yang sama untuk memperoleh persamaan kedua, yaitu nanti diturunkan terhadap variabel x2.
Kemudian untuk lambda J, Gj sama dengan 0, akan mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini didapatkan dengan mengkalikan fungsi kendala yang dua ini dengan lambda 1 dan lambda 2. Kita anggap ini sebagai variabel, kita anggap ini sebagai persamaan 3 dan yang di bawahnya sebagai persamaan 4. Selanjutnya untuk Gj atau fungsi kendala ke J kecil sama dengan 0, kita akan peroleh X1 ditambah X2 dikurang 3 kecil sama dengan 0. Kita anggap ini sebagai persamaan 5, dan min 2 X1 ditambah X2 dikurang 2 kecil sama dengan 0, kita anggap ini sebagai persamaan 6. Nah, untuk lambda ke J besar sama dengan 0 akan diperoleh lambda 1 besar sama 0, lambda 2 besar sama 0. Kita anggap lambda 1 sebagai persamaan 7, lambda 2 sebagai persamaan ke 8. Selanjutnya, jika lambda 2 sama dengan 0 dan lambda 1 tidak sama dengan 0, maka persamaan 1 dan 2 akan memberikan, nah di sini ini merupakan persamaan pertama. Nah, kita ganti lambda 2-nya sama dengan 0. Nanti akan diperoleh 2x1 dikurang 4 ditambah lambda 1 sama dengan 0. Maka x1, jika dan hanya jika x1 sama dengan 2 dikurang 0,5 lambda 1. Kita anggap ini sebagai persamaan 9. Nah, kita lakukan juga terhadap persamaan 2. Kita ganti lambda 2-nya dengan 0. Nanti akan mendapatkan x2 sama dengan 3 dikurang 0,5 lambda 1. Kita anggap ini sebagai persamaan 10. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 9 dan 10 ini ke dalam persamaan 3. Yaitu, tadi persamaan 3-nya itu bentuk lambda 1, X1 ditambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Karena lambda 1 sama dengan 0, maka bisa kita anggap X1 ditambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Kita ganti sini X1-nya dengan nilai pada persamaan 9 dan X2-nya dengan nilai yang ada pada persamaan 10. Nanti didapatkan lambda 1-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai lambda 1-nya, kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan 9 dan 10. Nah, kita cukup ganti saja lambda 1-nya dengan 2, nanti akan didapatkan nilai X1-nya sama dengan 1 dan nilai dari X2-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lakukan uji nilai X1 dan X2 ke fungsi kendala pada persamaan 5 dan 6. Pada persamaan ini, nah, X1 ditambah X2 kurang 3 kecil sama dengan 0. Kita ganti X1 dan X2-nya dengan nilai yang telah kita peroleh sebelumnya. 1 ditambah 2 dikurang 3 kecil sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Nah, ini benar ya. Nah, selanjutnya min 2x1 ditambah x2 dikurang 2, kita ganti nilai x1-nya dengan 1 dan x2-nya dengan 2, nanti akan diperoleh min 2 kecil dari 0. Nah, ini juga benar. Nah, selanjutnya kita lakukan uji nilai lambda. Nah, tadi kita ketahui bahwa nilai lambda 1-nya yaitu 2. Nah, maka diperolehlah lambda 1 sama dengan 2, yang mana 2 ini besar dari 0, yaitu benar ya. Dan tadi karena kita misalkan lambda 2-nya sama dengan 0, itu sama dengan 0, maka benar. Karena lambda 1 dan lambda 2 memenuhi syarat, maka fungsi f yang bergantung pada variabel x1 dengan x2 akan optimum pada x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2 dengan nilai fungsi f sebagai berikut. Kita gantilah x1 dan x2-nya dengan 1 dan 2. Kita ganti x1-nya dengan 1 dan x2-nya dengan 2. Nanti dapatkanlah nilai f pada titik 1,2 yaitu min 11. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.